هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Biyen tahun 1923 teng Mekah niku terjadi kudeta, pemberontakan oleh kaum Wahabi, disokong tentara Inggris dan Prancis. Akhirnya kekuatan Ahlu Sunnah yang dipimpin Raja Syarif Hussein kalah, Wahabi menang. Karena teng Mekah Wahabi menang, maka satu, makam para sahabat, makam para wali, mereka gusur rata dengan tanah. Bahkan punya rencana gila, makam Nabi pun akan dibongkar. Halo? Halo? Niki isih menghendaki kalau ngaji napa mboten? Tapi aja dawuh dhewe. Gak enak lho, kalau ngomong sampean ngomong ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau baleni tahun 1923 teng Mekah niku wonten pemberontakan oleh kaum Wahabi karena didukung tentara Inggris Prancis. Wahabi niku menang, dan setelah Wahabi menang, apa yang mereka lakukan? Satu, makam para wali, para tabi'in, para sahabat digusur rata dengan tanah. Bahkan makam Nabi pun akan dibongkar. Kedua, aja tulah-tulah. Itu apa sih yang mengganggu ini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ribuan muslim dibunuh. Para hafid Quran dibunuh. Dan beberapa ulama ahlu sunnah juga dibunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bincang-bincang kali ini berkaitan dengan sikap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu pun kalau benar tuduhan Kiai Haji Marzuki Mustamar ya. Perihal kuburan, bahwa ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menumbangkan kerajaan Syarif Hussein, ya, Syarif Hussein ini adalah penguasa Mekah ketika itu. Yang ditumbangkan, mungkin berpikir Syarif Hussein ini adalah penguasa Jazirah Arab sebagaimana sekarang ini. Oh, tidak seperti itu. Jadi Syarif Hussein ini hanya sebagai penguasa Mekah saja. Jadi bukan penguasa semacam kerajaan Arab Saudi sekarang ini, bukan. Karena pada waktu itu negara-negara besar seperti yang dicapai sekarang ini tidak pernah ada di Jazirah Arab. Apalagi keberadaan mereka terpecah belah sejak terpecahnya Kemal Atatürk ya, Turki dari khilafah menjadi negara sekuler. Yang lebih lucu lagi, orang ini tidak pernah membaca sejarah.
Marzuki Mustamar ini tidak pernah membaca sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sok tahu sejarah itu. Kapan berangkatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lahirnya itu kapan, kok tiba-tiba Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu menumbangkan Arab Saudi pada tahun 1923. ini artinya sangat mentah sejarahnya jika kita lihat dari cara pemahaman yang dilakukan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Apa ya, sok tahu sejarah gitu, padahal ngawur sejarahnya itu. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu peristiwanya tidak terjadi pada tahun 1923. Itu kelucuan-kelucuan mereka ketika memahamkan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua, berkaitan dengan peristiwa kuburan. Rasulullah sendiri tidak menyukai kuburan-kuburan dibangun dengan begitu indahnya sebagaimana yang terjadi pada ulama-ulama di Indonesia, yang dibuat sedemikian indahnya hingga seperti berhala mereka itu. Kalau kita melihat kuburan-kuburan gede-gede itu seperti di Sunan Ampel, tinggi-tinggi lagi seperti kuburan di Madura, kuburan-kuburan keramat ya yang menjadi kunjungan wisata itu sebenarnya sangat tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dicermati hadisnya, hadis dari Rasulullah ketika memerintahkan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu tidak diperintah melainkan meratakan kuburan. Diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian larangan Rasulullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubna 'alal qabr. Yaitu Rasulullah melarang membangun kuburan. Ayyuktaba alaihi, memberikan nama saja nggak boleh itu. Itu ayyuktaba itu menulis, ya, memberikan tulisan. Artinya memberikan nama saja tidak boleh. Lah, itu perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak sekali hadis-hadis Nabi yang melarang meninggikan kuburan. Tapi yang benar kuburan itu sesuai dengan syariat, yaitu yang rata, ya, tidak terlalu tinggi, dan hanya dengan cukup satu tanda saja, bukan seperti kuburan-kuburan di Indonesia itu yang kita perhatikan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal itu kan berada di rumah Aisyah, meninggalnya di rumah Aisyah. Nah, ketika itu beliau dikuburkan di rumah tersebut dengan tujuan sebagaimana diterangkan dalam hadis agar tidak dikeramatkan sebagaimana orang-orang sekarang ini yang minta dikeramatkan. Sebagai satu bukti, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, tidak ada seorang pun sahabat Nabi pada waktu itu yang mengkeramatkan kuburan. Berbeda dengan di Indonesia, begitu mati tokohnya dikeramatkan oleh murid-muridnya. Itu perbedaannya. Jadi tidak ada satupun hadis yang meriwayatkan bahwa kemudian para sahabat misalnya tiap malam datang ke kuburan Rasulullah, tiap siang Rasulullah datang ke kuburan Rasulullah. Itu tidak pernah ada riwayat-riwayat seperti itu, berbondong-bondong meramaikan kuburan Rasulullah. Apalagi kemudian mereka tahlilan di kuburan Rasulullah, itu nggak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Jadi bukan seperti yang diterangkan oleh Marzuki Mustamar. Silakan mencarikan satu contoh bahwa para sahabat Nabi pernah berkumpul di kuburan Rasulullah lalu membaca sebagaimana yang dibaca oleh orang-orang yang ngaku aswaja sekarang ini itu. Jadi ada kumpulan para sahabat Nabi mengelilingi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka itu kan orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Mengapa tidak melakukan yang seperti itu? Justru kejadian mengkeramatkan kuburan ini kejadian baru. Jadi kejadian sekarang ini.
Inilah yang mungkin barangkali perlu diluruskan agar umat tidak menjadi korban dari kemusyrikan, agar umat tidak menjadi korban dari ketidaktahuan, karena bukan memberikan arahan dan nasihat yang baik kepada umat, tapi umat dijauhkan dari kebenaran. Jadi kalau kita lihat perjalanan para sahabat mulia mulai dari zamannya Abu Bakar, kan belum pernah terjadi di ketika pemerintahan Abu Bakar misalnya mereka datang beramai-ramai ke kuburan meramaikan kuburan Rasulullah, nggak pernah. Atau ketika pemerintahan Umar bin Khattab, pernahkah pemerintahan Umar bin Khattab kemudian datang bersama para sahabat yang lainnya meramaikan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah. Atau minta izin menjadi khalifah, tidak pernah dilakukan. Atau Utsman bin Affan juga ketika menjadi kepala pemerintahan ketika itu juga tidak pernah bersama-sama sahabat yang lain berbondong-bondong mendatangi kuburan Rasulullah di rumah Aisyah, nggak pernah gitu. Siti Aisyah sendiri tidak pernah dikabarkan bahwa Siti Aisyah itu kemudian datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari, nggak pernah. Demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bersama Hasan Husain tidak pernah dikabarkan meramaikan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pernah mereka kemudian datang berbondong-bondong dengan pasukannya, atau ketika Ali berkuasa bersama yang lain, yuk datang berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini satu contoh ya. Satu contoh, karena memang mengkeramatkan kuburan itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam gitu. Tidak ada tuntunannya sama sekali. Karenanya saudara, janganlah gampang menyalahkan Wahabi kalau tidak tahu sejarah gitu. Sebagaimana yang dilontarkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Meskipun demikian, kalau kita lihat kuburan-kuburan para sahabat Nabi itu ada seluruhnya, bukan tidak ada. Ada 10.000 kuburan sahabat Nabi itu di Baqi misalnya. Ada kuburan Utsman yang cukup bagus juga. Ada kuburan-kuburan lainnya, termasuk kuburan Siti Aisyah itu ada di Madinah itu. Bukan tidak ada, tetapi justru justru disamakan dengan parameter Islam. Bagaimana kuburan menurut Islam? Tidaklah sebagaimana yang sering terjadi di Indonesia, begitu ketuanya meninggal, ulamanya meninggal, lalu dibangun kubah yang begitu besar, kuburannya dijadikan masjid dan sebagainya. Inilah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai satu contoh, kuburan Rasulullah itu terpisah dulu dengan masjid tuh. Karena ada perluasan masjid saja, kuburan akhirnya ada di dalam masjid. Berbeda dengan kita, masjid dibangun, kuburan dibangun di dalam masjid. Itu bedanya dengan kita. Barangkali itu ya. Jadi apa yang dilontarkan oleh siapa namanya? Oleh Marzuki Mustamar itu adalah fitnah belaka. Fitnah besar ya. Kenyataannya kuburan para sahabat Nabi itu semuanya ada di Baqi ya, kecuali kuburan-kuburan yang ada di luar Madinah, di luar Mekah dan sebagainya, seperti di Mesir dan sebagainya. Kuburan yang termasuk kuburan Imam Malik itu ada di Baqi, itu kuburan ulama-ulama besar. Jadi tentu saja adalah kuburan yang berdasarkan selera syariat, bukan kuburan berdasarkan selera kita gitu ya. Yaitu sehingga kita menjadi abdun kuburiyun. Jadi abdun kuburiyun itu adalah hamba kuburan, yaitu orang yang membesar-besarkan kuburan sebagai dasar di dalam beragama. Itu salah menurut agama. Barangkali itu dari saya. Jadi Rasulullah itu melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubna alal qabr. Rasulullah melarang membangun kuburan, ayyuktaba alaihi, memberikan nama
ayajlis alaihi, duduk di atasnya itu juga tidak boleh dan sebagainya. Tata krama berziarah kuburan menurut sunnah itu juga ada dalam Islam. Tidak sebagaimana tata krama datang ke kuburan yang diperagakan sekarang ini ya oleh kalangan-kalangan biro perjalanan kuburan, wisata kuburan itu, yang dikatakan oleh mereka sebagai wisata religius. Tidak seperti itu. Jadi wisata kuburan di masa Nabi itu tidak pernah dilakukan, walaupun sahabat ini paling cinta dengan sahabat, paling cinta kepada Rasulullah, tak pernah ada yaitu barisan-barisan mendatangi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan bagi mereka yang kurang puas cari bagaimana pengabdian para sahabat ketika Rasulullah meninggal. Apakah ada bentuk pengabdian sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini ketika mendatangi kuburan? Itu saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.